Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, pertama kita akan belajar PPKN. Kita akan mengulang kembali apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah segala sesuatu yang didapat manusia sejak lahir. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Tanggung jawab adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sebagai balasan atas perilaku yang telah kita lakukan. Nah, materi PPKN hari ini adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab, sama seperti pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya, kita akan belajar IPS mengenai manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Maka dari itu, manusia membutuhkan orang lain. Nah, karena manusia membutuhkan orang lain, maka manusia harus menjalin interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Interaksi sosial dibagi menjadi 3, yaitu interaksi antar individu, interaksi individu dengan kelompok, dan interaksi kelompok dengan kelompok. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah interaksi antar individu. Apa sih itu interaksi antar individu? Interaksi antar individu adalah interaksi antara dua orang. Jadi, individu dengan individu. Nah, contohnya seperti yang pertama, ketika dokter mengobati pasien, kemudian saat ibu menjelaskan materi ke adik, atau seorang kasir melayani seorang pembeli dalam pembayaran, dan juga teller bank melayani nasabah. Tentu, secara tidak langsung, anak-anak sudah melakukan interaksi antar individu. Yang kedua adalah interaksi individu dengan kelompok, yaitu interaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan kelompok. Contohnya, seorang siswa membaca puisi di depan teman-temannya, seorang guru menjelaskan materi di depan seluruh murid dalam kelas, kemudian ada seorang pembina upacara memberikan amanat di depan peserta upacara. Nah, tanpa kalian sadari, kalian sudah melakukan interaksi individu dengan kelompok, seperti saat kalian mempresentasikan hasil tugas kalian di depan teman-teman. Yang ketiga adalah interaksi kelompok dengan kelompok, yaitu interaksi antara dua kelompok. Contohnya, lomba tarik tambang antara dua tim, lalu ada lomba sepak bola antara dua tim, dan juga ada lomba debat antara dua tim. Nah, anak-anak pun sudah pernah melakukan interaksi kelompok dengan kelompok. Contohnya saat anak-anak melakukan perlombaan sepak bola 17-an di sekolah yang dilakukan antar dua kelas. Nah, itu tadi materi tentang IPS. Selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia. Di sini kita akan mengenal bagian dalam pantun. Nah, perhatikan pantun berikut. Bawa buku dan juga palu, digunakan untuk buat pagar. Olahraga rutin sangat perlu, tubuh jadi kuat dan bugar. Nah, dalam pantun ini terdapat 4 kalimat. 2 kalimat yang ada di awal, kalimat pertama dan kalimat kedua ini dinamakan dengan sampiran. Dan kalimat ketiga dan kalimat keempat dinamakan dengan isi. Biasanya dalam isi itu berisi perasaan atau maksud pembuat pantun, ya. Kemudian ciri-ciri pantun. Ada yang tahu apa ciri-ciri pantun? Ciri-ciri pantun yang pertama bersajak AB-AB. Kemudian satu bait terdiri atas 4 baris. Lalu setiap bait terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Dan yang keempat terdiri atas sampiran dan isi. Nah, selanjutnya kita akan
akan belajar mencari isi pantun. Sebelumnya, apa yang harus kita lakukan? Kita baca terlebih dahulu pantun, kemudian kita temukan isinya. Lalu kita susun menggunakan bahasa sendiri. Berikut adalah contoh pantunnya. Ini pantun yang tadi ya. Bawa buku dan juga palu digunakan untuk buat pagar. Nah, ini merupakan sampirannya. Kemudian baris ketiga dan 4 merupakan isinya. Nah, bagian yang di bold merupakan bagian isi pantun. Isi pantun tersebut adalah pentingnya olahraga rutin supaya tubuh menjadi kuat dan bugar. Jadi, dari sini, dari kalimat ketiga dan kalimat keempat ini, anak-anak susun sendiri ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Selamat belajar dan